Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kesehatan, rezeki yang berlimpah dan keberkahan untuk kita semua. Amin. Amin ya robbal alamin. Sebelum masuk ke dalam kisah dan cerita Abu Nawas menduduki singgasana raja, dan untuk mengembangkan video-video Abu Nawas dari channel Afwas, jangan lupa klik subscribe dan klik notifikasi lonceng terlebih dahulu. Terima kasih. Kisah dan cerita Abu Nawas menduduki singgasana raja. Sejak diangkat menjadi penasehat di istana, Abu Nawas jadi sering rindu akan kehidupan lamanya sebagai rakyat biasa. Kerinduannya tersebut sangat sulit untuk ditunaikan mengingat ia adalah seorang pejabat negeri dan pertimbangan serta masukannya selalu dibutuhkan oleh baginda raja. Lama-kelamaan, hal itu juga membuat Abu Nawas bosan dengan kehidupan istana meski ia mendapat banyak fasilitas. Akan tetapi ia tidak bisa mundur begitu saja tanpa ada alasan yang bisa diterima baginda. Dan ini merupakan suatu yang sangat sulit. Suatu malam ketika hendak memejamkan matanya, Abu Nawas berpikir bagaimana caranya agar ia bisa keluar dari istana dan bisa menjalani kehidupan lamanya lagi. Seperti berkumpul dengan keluarganya kapanpun ia mau. Bercocok tanam di kebunnya. Bermain bersama sahabatnya dan lainnya. Dari sinilah kemudian muncul sebuah ide gila yang bisa membawanya keluar dari istana dengan cepat. Setelah ide tersebut didapatnya, Abu Nawas pun bisa tidur dengan pulas. Keesokan harinya, ia sengaja bangun pagi-pagi buta kemudian pergi ke ruang utama istana. Saat itu suasana masih sepi. Hanya terdapat beberapa pengawal. Baginda sendiri masih terbaring di tempat tidurnya. Pada saat itu Abu Nawas mengendap-endap mendekati singgasana raja dan kemudian mendudukinya. Tidak hanya itu saja, Abu Nawas juga mengangkat kaki dan menyilangkan salah satu kakinya seolah-olah dialah rajanya. Melihat kejadian itu, beberapa pengawal kerajaan sangat terkejut. Mereka dengan sigap langsung menangkap Abu Nawas. Mereka menilai bahwa siapapun tidak berhak duduk di singgasana raja kecuali Raja Harun sendiri. Barang siapa yang menempati tahta raja adalah termasuk dalam kejahatan yang besar dan hukumannya adalah digantung. Para pengawal menangkap Abu Nawas kemudian menyeretnya turun dari tahta kemudian memukulinya hingga babak belur. Mendengar teriakan Abu Nawas yang kesakitan, raja menjadi terbangun dan menghampirinya. "Wahai pengawal, apa yang kalian lakukan?" tanya baginda. "Ampun baginda, Abu Nawas telah lancang duduk di singgasana paduka. Oleh sebab itu kami terpaksa menyeret dan memukulinya," jawab salah seorang pengawal. Sesaat setelah itu, Abu Nawas tiba-tiba saja menangis. Tangisannya sengaja ia buat kencang sekali sehingga banyak menyita perhatian penghuni istana lainnya. "Benarkah yang dikatakan pengawal itu wahai Abu Nawas?" tanya baginda. "Benar paduka," jawab Abu Nawas. Raja sangat terkejut dengan penuturan Abu Nawas itu. Jika mengikuti peraturan yang ada,
Abu Nawas akan dikenai hukuman mati. Tetapi Baginda tidak sampai hati melaksanakannya mengingat begitu banyak jasa yang diberikan Abu Nawas kepada kerajaan. Sudahlah, tidak usah menangis. Jangan khawatir, aku tidak akan menghukummu. Cepat hapus air matamu, ucap Baginda. Wahai Baginda, bukan pukulan mereka yang membuatku menangis. Aku menangis karena kasihan terhadap Paduka, kata Abu Nawas. Baginda Raja tercengang oleh ucapan Abu Nawas. Engkau mengasihaniku, tanya Raja Harun kembali. Mengapa engkau harus menangisiku? Kata Raja lagi. Abu Nawas menjawab, wahai Raja, aku cuma duduk di tahtamu sekali. Tapi mereka telah memukuliku dengan begitu keras. Apalagi Paduka. Paduka telah menduduki tahta selama berpuluh-puluh tahun. Pukulan seperti apa yang akan Paduka terima? Aku menangis karena memikirkan nasib Paduka yang malang, jawab Abu Nawas. Baginda tidak menyangka Abu Nawas menjual harga dirinya di depan banyak pengawal. Oleh karena itu, Raja Harun hanya menghukum Abu Nawas untuk dikeluarkan dari istana. Baiklah jika demikian. Mulai detik ini kamu harus meninggalkan istanaku, kata Raja sedikit geram. Baiklah Paduka, jawab Abu Nawas sambil menyalami Raja Harun untuk kemudian pamit keluar dari istana. Ia pun merasa bebas sekarang karena yang ia kehendaki telah tercapai meski harus mendapat pukulan. Sekian kisah dan cerita Abu Nawas menduduki singgasana raja. Untuk melanjutkan kisah dan cerita Abu Nawas pada episode di video-video berikutnya dari channel Ahwas. Jangan lupa klik subscribe, like, komen, share dan klik notifikasi lonceng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.